Ketemu lagi dengan saya, Nabila Ermis, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Let's see it! Oke, jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai penangkapan dalam hukum acara pidana. Ada yang penasaran? Mari kita bahas. Pasti bertanya-tanya nih, kenapa membahas mengenai penangkapan? Apa sih penangkapan? Kenapa orang bisa ditangkap? Dan apakah semua orang yang bersalah boleh ditangkap? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas mengenai pengertian penangkapan terlebih dahulu. Jadi kita bisa tahu nih penangkapan menurut hukum itu gimana. Oh iya, teman-teman harus tahu nih, sebelum dilakukan penangkapan ada yang namanya penyidikan terlebih dahulu. Untuk pengertian penangkapan itu sendiri terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 butir 20 yang artinya penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa penegakan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila sudah terdapat cukup bukti kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang. Jadi, kita ambil simpelnya bahwa penangkapan ini dilakukan hanya sementara waktu, sampai semua bukti yang diperlukan itu sudah cukup. Dalam penangkapan itu sendiri, terdapat dua jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau disingkat dengan KUHP. Yang pertama itu ada penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan, dan yang kedua ada penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan karena tertangkap tangan. Selanjutnya kita akan membahas satu-satu mengenai jenis-jenis penangkapan ini. Oke, let's go! Yang pertama, pelaksanaan penangkapan dengan disertai dengan surat penangkapan. Hal itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan petugas penangkapan dilakukan oleh petugas polisi negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan disertai uraian singkat atas perkara kejahatan yang disangkakan di mana tempat ia telah diperiksa. Yang kedua adalah penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan, tertangkap tangan. Hal tersebut itu diatur dalam pasal 18 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau pendidik pembantu. Dan ada cara-caranya dalam melakukan penangkapan tertangkap tangan ini. Jadi kita tidak bisa langsung menangkap pelaku yang diduga tersebut. Pada kejadian tertangkap tangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan landasan cara-cara penyelesaian melakukan penangkapan tertangkap tangan yang telah diatur dalam pasal 111 KUHP. Jadi yang pertama itu ada dalam tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Dan yang kedua ada menerima penyerahan tersangka sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam ayat pertama tadi. Penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Yang ketiga itu penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut
harus segera datang ke tempat kejadian sehingga dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat selama pemeriksaan yang dilakukan di sana itu belum selesai. Dan yang terakhir, melanggar larangan dari ketiga hal tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat sampai pemeriksaan yang dimaksudkan tadi itu selesai. Syarat-syarat penangkapan. Jadi ada 6 syarat dalam melakukan penangkapan. Yang pertama itu, penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, melakukan penangkapan tidak boleh sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Yang ketiga, berpijak pada landasan hukum, artinya wewenang yang diberikan kepada penyidik itu sangat luas. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang selagi masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi itu adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan. Artinya, setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kasus kejahatan. Yang kelima, melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan, kecuali terjadi penangkapan secara langsung sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Dan yang terakhir, dalam melakukan penangkapan wajib mempertimbangkan hal-hal lain seperti keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman. Yang selanjutnya, senantiasa menghargai atau menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka. Sekian video saya kali ini mengenai penangkapan. See you next time. Bye bye.